Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Yoel. Saya adalah siswa dari Universitas Unsia atau dikenal juga sebagai Universitas Cyber Asia. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenung tentang suatu tentang sesuatu yang tampaknya sederhana tapi sangat mendalam, yaitu tentang mindfulness dan fokus. Mindfulness atau kesadaran penuh ini bukan hanya istilah dalam dunia meditasi atau psikologi barat modern. Ini ini adalah bagian dari cara hidup yang berakar pada nilai-nilai humanisme, di mana manusia diajak untuk hadir sepenuhnya dalam momen sadar akan dirinya dan menghargai keberadaan orang lain. Apakah kita benar-benar hadir dalam hidup kita hari ini atau kita hanya sekedar melewati hari? Nah, makanya hari ini kita akan membahas bagaimana memahami mindfulness ini. Nah, mindfulness itu berasal dari bahasa Pali, yaitu sati. Nah, sati itu berarti kesadaran atau perhatian penuh. Dalam bahasa sehari-hari, mindfulness adalah seni untuk menyadari apa yang sedang terjadi, baik dalam diri kita maupun di sekitar kita, tanpa menghakimi dan tanpa berburu-buru bereaksi. Kita semua mungkin pernah mengalami momen-momen seperti ini ya. Contohnya, kita terkadang saat nonton video, kita mendengarkan dosen, tetapi kita lihat di HP kita ada notifikasi dari WhatsApp. Nah, sehingga kita lebih fokus ke WhatsApp. Atau mungkin kita sedang makan, tetapi tangan kita masih nonton video-video shorts ya, seperti dari TikTok ataupun YouTube. Atau bahkan saat kita mengerjakan tugas, tapi hati kita penuh dengan kecemasan dan kepala kita penuh suara bising. Makanya kita menjadi tidak tenang ya. Nah, padahal dalam nilai-nilai estetika, keindahan hidup seringkali hanya bisa kita rasakan jika kita hadir sepenuhnya. Seperti melihat lukisan yang indah, kita hanya bisa menikmatinya jika kita benar-benar melihat dan merenungkannya, bukan sekedar lewat pandangan kosong. Nah, di kehidupan mahasiswa era saat ini juga tidak mudah ya. Kita berada di dunia yang serba cepat. Media sosial menuntut kita selalu berpikir aktif, responsif, dan terlihat bahagia. Kasus ini sama seperti fenomena yang lumayan sering kita dengar ya, yaitu kabur aja dulu. Di mana banyak anak muda dari anak muda seperti kita memilih untuk kabur dari tekanan hidup dan realitas menunjukkan bahwa banyak di antara kita mengalami kelelahan mental dan emosi, terutama saat cari kerja di negara sendiri ya, karena ada seperti batasan usia dan mungkin karena berpenampilan dan banyak lagi yang lain. Menurut data riset kesehatan dasar Kemenkes di tahun 2023, sekitar 9 dari 10 mahasiswa di kota besar mengalami gejala stres, kecemasan, dan penurunan fokus. Nah, kita memang hidup di tengah information yang overload ya, di mana otak kita dipaksa menerima begitu banyak informasi dalam waktu yang singkat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ke kita ya kita jadi kehilangan fokus, kehilangan keseimbangan, dan bahkan kehilangan arah. Nah, jadi bagaimana kita mempraktekkan mindfulness ini? Nah, caranya kita perlu bisa belajar untuk hadir kembali. Mindfulness bukan berarti kita harus meditasi 1 jam sehari. Mindfulness bisa dilakukan dengan hal-hal kecil yang sederhana. Misalnya saat kita bangun pagi, kita coba tarik napas
dan sadari rasa syukur yang bisa hidup hari yang bisa kita hidupi hari ini. Saat mendengarkan penjelasan dosen, kita harus benar-benar mendengarkan, bukan sekadar mencatat atau menyalin slide. Saat makan juga kita bagusnya menikmati makanan kita ya. Kalau bisa HP kita ditaruh di tempat yang jauh agar kita tidak terdistraksi ya, karena kita bakal betul-betul bisa menikmati rasa makanan kita. Dan saat kita berjalan di kampus, kita juga perlu merasakan langkah kaki kita, melihat langit, hirup udara dalam-dalam. Itu akan bisa membuat kita menjadi lebih tenang, dan karena kita tenang, lebih mudah kita untuk eh, memiliki pikiran yang jernih. Nah, dan mindfulness ini juga bisa jadi alat bantu kita menghadapi tugas yang menumpuk, atau mungkin konflik kita dengan teman teman kita, atau mungkin rasa jenuh kita atau capek. Nah, sekarang mari kita kaitkan dengan mata kuliah kita ya, yaitu estetika humanisme. Estetika tidak hanya tentang keindahan dalam seni, tetapi juga tentang mengalami keindahan dalam hidup. Contohnya mindfulness tadi ya. Kalau ketika kita hidup dengan mindfulness, kita mulai bisa melihat bahwa hidup ini penuh dengan warna. Contohnya suara hujan bukan hanya gangguan, tetapi simfoni alami. Tugas kuliah bukan sekadar beban, tetapi kesempatan belajar dan bertumbuh. Wajarlah teman kita juga bukan hanya wajah, tetapi sepertinya dia perlu teman yang bisa mendengarkan dia. Nah, inilah nilai dari humanisme. Humanisme menempatkan manusia pada pusat perhatian dan nilai, dan mindfulness membantu kita membawa kita lebih dekat untuk ke nilai-nilai tersebut. Ya, kita boleh coba latihan-latihan singkat seperti tadi, kita betul-betul tenang. Contohnya di pagi hari tadi ya, kita perlu coba tarik nafas dan menyadari perlunya ada rasa syukur untuk tetap hidup. Dan contohnya tadi juga kita ketika dosen menjelaskan, kita juga betul-betul mendengarkannya agar kita benar-benar paham. Dan saat makan, agar kita bisa menikmati makanan kita, kita juga harus simpan HP kita. Nah, kita bisa coba kita bisa coba latihan-latihan singkat itu agar kita perlahan-lahan lebih mindful terhadap eh, lingkungan kita dan lebih bersyukur dalam setiap hari. Nah, tapi mindfulness ini bukan solusi instan ya. Ini hanya langkah awal. Langkah awal untuk apa? Untuk mengenal diri sendiri, langkah awal untuk hadir dalam kehidupan yang penuh bermakna, dan untuk menjadi mahasiswa yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi cerdas secara emosional dan etis. Agar kita bisa mulai berdiri sendiri dan kita tetap tenang, dan kita juga bisa menjadi ruang yang aman untuk orang lain. Dan ketika kita hadir, kita bisa menjadi pemimpin masa depan yang lebih peka dan manusiawi. Ya, teman-teman semua, saya tahu hidup kita ini tidak selalu mudah ya. Dunia ini memang berputarnya secara semakin cepat dan sangat cepat. Dan tekanan, karena usia kita juga bertambah, tekanan kita akan semakin lebih besar. Nah, tapi karena itulah kita butuh untuk hadir, dan mindfulness kita perlu kita asah agar kita lebih bisa tenang dan paham dengan situasi situasi sekarang dan berpikir jernih. Nah, karena mindfulness juga adalah seni untuk kembali ke diri kita,
kembali ke nafas, dan kembali ke momen-momen yang indah. Dan dalam keheningan itulah kita bisa menemukan keindahan sebagai manusia, sebagai makhluk yang sadar, dan sebagai bagian dari masyarakat yang saling menguatkan. Saya harap video ini berguna untuk menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa manusia yang estetis dan humanis dimulai dari kesadaran yang sederhana dan penuh makna. Salah satunya yaitu melalui mindfulness. Terima kasih sudah menonton. Nama saya Yoel, saya pamit undur diri. Terima kasih.